Tapi setidaknya harapan kami adalah setiap tahun untuk peningkatan infrastruktur yang masuk di Kecamatan Sebangau Kuala. Untuk potensi sendiri sebenarnya di Kecamatan Sebangau Kuala ini bervariasi antara di pesisir dengan di yang di daratan. Kita menekankan untuk yang generasi penerus. Apapun yang akan dilakukan itu selalu mengadakan suatu musyawarah desa. Makanya itu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, baik tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, mencari solusi bagaimana masyarakat itu SDM-nya semakin lebih baik. Mulailah dari diri kita sendiri, karena amun dia itah ewe hindai, amun dia metutuh pea hindai. Pemirsa, sekarang saya berada di Bumi Handap Hapakat dan tepatnya dari Desa Sebangau Permai. Saya ingin mendengarkan nanti berbincang-bincang juga bersama seluruh perangkat desa, camat dan juga bahkan bupati pemirsa dalam podcast evaluasi kemajuan desa. Bagaimana? Nanti kita akan dengarkan seperti apa aspirasi-aspirasi yang akan disampaikan. Tetaplah bersama kami dalam podcast kemajuan desa. Halo pemirsa, kembali lagi dalam podcast evaluasi kemajuan desa. Dan kali ini bersama saya Jessica Maria Fernanda, kita akan membahas banyak sekali inovasi-inovasi dan juga program-program. Kalau kemarin kita sudah berkunjung ke beberapa desa, diantaranya ada Desa Jebiren dan juga Desa Pangi. Hari ini pemirsa, kita berkunjung ke salah satu desa Sebangau Permai dan juga ini kecamatan di Sebangau Kuala. Dan dalam episode podcast kali ini pemirsa sangat spesial karena kita langsung mendatangkan narasumber dan duduk bersama untuk mendengarkan apa saja aspirasi-aspirasi, inovasi-inovasi dan masih banyak lagi. Dan pemirsa telah hadir bersama kami di sini narasumber yang luar biasa tentunya. Ada Kepala Desa Bapak Tirto. Halo Bapak, terima kasih sudah hadir. Ada juga Bapak Camat nih Pak ya, Pak Irwansyah, dan juga tidak lupa Bapak Bupati kita Paripai. Terima kasih Bapak, luar biasa. Kita mau berbincang Pak, seperti program kita juga yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ini adalah podcast evaluasi kemajuan desa. Nah mungkin kita mau mendengarkan dulu nih Pak, bagaimana gambaran dan juga potensi-potensi yang terdapat di Desa Sebangau Permai ini sendiri. Silahkan Pak Tirto. Oke, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan suatu potensi yang ada di desa saya, kami perkenalkan, saya Kepala Desa Sebangau Permai, Tirto Pramono, yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Camat. Mungkin saya akan menyampaikan dulu gambaran desa dulu. Untuk gambaran desa di Desa Sebangau Permai, yaitu mempunyai wilayah seluas 4.700 hektar kurang lebih, mempunyai KK kurang lebih sekitar 377 dan mempunyai jiwa kurang lebih sekitar 1.300 jiwa. Nah, kalau untuk berbicara potensi di Desa Sebangau Permai ini sangat banyak, Bu. Karena di Desa Sebangau Permai ini untuk potensi desa mulai dari perkebunan, pertanian, habis itu peternakan yang ada di Desa Sebangau Permai itu sangat berpotensi. Nah, terus kami dari pemerintahan Desa Sebangau Permai dengan adanya potensi pertanian seperti yang saat ini yang sedang booming, bahwasanya di Sebangau Kuala ada suatu cetak sawah yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan di 6 desa khususnya yang ada di Kecamatan Sebangau Kuala. Nah, untuk luasan di Desa Sebangau Permai sendiri yang saat ini yang akan diolah sebagai cetak sawah yaitu kurang lebih sekitar 273 hektar. Itu posisi yang ada di Sebangau Permai. Dan untuk saat ini yang sudah dikerjakan oleh pihak
pengelola, yaitu kurang lebih sekitar 80 hektar. Oke, Pak Tirto, itu tadi gambaran secara besar ya Pak ya, Oke. bagaimana kondisi yang ada di Desa Sebangau ini sendiri. Nah, kalau kita berbicara juga Pak, sarana prasarana yang dimiliki juga oleh desa setempat ini seperti infrastruktur, kemudian juga bagaimana kondisi di bidang kesehatan, pendidikan di sini bagaimana Pak? Terima kasih. Kalau untuk di Desa Sebangau Permai, saya rasa sangat memenuhi untuk di tingkat pendidikan untuk Sebangau Permai ini mulai dari TK, PAUD, mulai dari SD, habis itu mulai dari Aliyah Sanawiyah itu sudah lengkap untuk di Sebangau Permai. Itu posisinya tempatnya dan ada di Desa Sebangau Permai. Kalau untuk di bidang kesehatan, kebetulan Puskesmas yang ada di Sebangau Kuala ini bertempat di wilayah Sebangau Permai. Nah, Puskesmas itu sudah rawat inap. Siap. Untuk tempat ibadah seperti masjid, musola di Sebangau Permai ini sudah lengkap. Berarti memang kalau kita berbicara masalah gambaran infrastruktur, kemudian bidang kesehatan dan juga bidang pendidikan, ini berarti sudah sangat memadai ya Pak ya kalau di Desa Sebangau sendiri. Kalau untuk pendidikan, kesehatan, saya rasa sangat memadai. Kalau di bidang infrastrukturnya memang perlu nanti kami dari pemerintahan desa untuk kepada pihak Pak Bupati untuk apa itu dalam arti peningkatan kapasitas infrastruktur. Biarpun kita dari pemerintahan desa ini sebenarnya tahu anggaran-anggaran yang memang dibagi oleh pemerintah kabupaten untuk 8 kecamatan, tetapi setidaknya harapan kami adalah setiap tahun untuk peningkatan infrastruktur yang masuk di Kecamatan Sebangau Kuala. Oke, siap Pak Tirto. Nah, itu tadi gambaran dari Desa Sebangau Permai sendiri. Nah, kalau berbicara masalah kecamatan Pak, bagaimana nih Pak? Tidak hanya berbicara mengenai Desa Sebangau Permai ini. Kalau di Sebangau Kuala ini seperti apa gambarannya Pak? Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Irwansyah, Camat Sebangau Kuala. Izin Pak Bupati. Silakan. Sedikit gambaran bahwa Sebangau Kuala ini ada 8 desa yang ada yang 5 ex transmigrasi, kemudian ada 2 desa di pesisir, yaitu Desa Sei Bakau dan Sei Hembawang, kemudian 1 desa yang di dataran, yaitu di Desa Paduran Sebangau. Nah, untuk potensi sendiri sebenarnya di Kecamatan Sebangau Kuala ini bervariasi antara di pesisir dengan yang di daratan, tapi lebih banyak ke sektor perikanan. Sektor perikanan baik itu perikanan darat maupun perikanan tangkap di air, di laut. Kemudian ada perkebunan. Nah, yang sekarang juga sedang booming adalah perkebunan kelapa sawit masyarakat maupun karet. Nah, untuk cetak sawah sendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, bahwa kita untuk luasan Kecamatan Sebangau ini sekitar 2.300 hektar untuk Kecamatan Sebangau Kuala, dan sekarang sudah berproses. Kontrak mereka dari pemerintah pusat itu selama 3 bulan, diperkirakan selesai sekitar bulan Juli pimpinan. Oke, nah ini Bapak menyampaikan bahwa ini ada beberapa desa ya Pak ya, yang terdapat di Kecamatan Sebangau Kuala ini. Nah, kalau Bapak melihat dan juga mendengar dari yang sudah disampaikan oleh Pak Tirto selaku Kepala Desa dari Sebangau Permai ini, Bapak melihat potensi yang ada di sini seperti apa Pak? Kalau potensi khusus untuk Sebangau Permai ini sekarang masih banyak di perkebunan, kemudian peternakan. Nah, kita berharap dengan adanya cetak sawah ini nanti bisa menjadikan juga daerah Kecamatan Sebangau ini swasembada beras. Paling tidak untuk keperluan sendiri dulu. Nah, karena selama ini kita beras kebanyakan didatangkan semua dari luar. Nah, yang ada pertanian untuk tanaman pangan itu hanya padi ladang. Padi ladang itu paling sekali-sekali tidak rutin juga. Nah, yang lebih banyak memang didatangkan dari luar untuk beras. Nah, sedangkan untuk yang lain-lain seperti sayur mayur, sebagian ada yang dihasilkan dari desa-desa yang ada di sini, sebagian memang datangkan dari seperti Pangku, Maliku. Nah, kemudian juga untuk yang perikanannya, kalau di sini perikanan itu kemudian perangkat perikanan tangkap darat lumayan banyak sebenarnya untuk di daerah Sebangau Kuala ini. Tapi kebanyakan ikan itu dibawa keluar. Nah, sehingga masyarakat sendiri pun yang seperti di daerah Sebangau Permai, daerah
yang di daerah kerja ya itu tidak menikmati, tidak bisa memperoleh, agak susah memperoleh karena ikan dapat dari nelayan langsung ditunggu oleh pihak pembeli baik dari Kapuas, Banjarmasin dan sekitarnya. Oke, Seperti Pak itu. Irwansyah tadi sudah menjelaskan ya Pak ya, gambaran secara besarnya seperti apa dan juga bagaimana potensi yang ada di desa ini. Nah, saya sebelum kita membahas begitu jauh lagi di desa Sebango Permai ini, saya mau beralih dulu ke Pak Bupati. Oke. Kabarnya gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. terus. Tadi Bapak sudah mendengarkan ya Pak ya, Betul. yang disampaikan juga oleh Pak Kades, kemudian juga Pak Pak Camat, Camat, iya. menyampaikan bahwa potensi yang ada di desa Sebangau Sebangau Permai Permai ini sangat luar biasa ya Pak ya. Apalagi tadi sudah membahas secara umum masalah cetak sawah. Nah, kalau kita berbicara Kabupaten Pulang Pisau, kalau bisa digambarkan secara garis besar bagaimana Pak potensi yang ada di Kabupaten Pulang Pisau ini sendiri? Secara luas ya kita. Siap, Pak. Artinya kalau Kabupaten Pulang Pisau itu potensinya adalah salah satu pertanian dan perkebunan. Nah, kita berikan contoh nih. Kita hari ini berada di desa Mekarjaya, Sebangau Permai, sorry. Sebangau Permai. Sebangau Permai. Kalau di Kecamatan Sebangau Permai yang namanya Sebangau Kuala ini, yang namanya ibu kota kecamatannya adalah Sebangau Permai. Permai. Jadi sampai tanya dengan Pak Kades tadi benar, semua fasilitas di sini terlengkapi, Ya. baik dari sarana pendidikan, rumah ibadah, dan yang lain-lainnya. Dan infrastrukturnya memang sudah agak layak. Tapi kita bicara di ibu kota kecamatannya, Siap. belum lagi yang di Desa-desa. desa lainnya, karena hari ini kita ada di Sebangau Permai. Nah, potensi terbesar di Pulang Pisau yaitu tadi salah satunya di Kecamatan Sebangau Kuala ini adalah perkebunan. Perkebunannya di sini adalah perkebunan rakyat, yaitu perkebunan kelapa sawit. Tahun ini proyek strategis nasional masuk CSR, namanya cetak sawah rakyat, karena salah satu kecamatan di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau yang belum menjadi penghasil padi adalah Kecamatan Sebangau Kuala. Makanya pemerintah pusat itu ingin menargetkan salah satunya Sebangau Kuala ini menjadi ketahanan pangan nasional. Makanya ada proyek strategis nasional di sini cetak sawah. Mungkin seperti itu. Oke, baik, tadi sudah disampaikan juga Pak ya, kita gambaran secara besarnya juga bahwa Pak Bupati sendiri pun membenarkan bahwa desa ini adalah salah satu yang berpotensi besar ya Pak Betul. ya. Nah, kalau dari Pak Tirto sendiri ini apa sih Pak program-program yang sudah dijalankan juga untuk kemajuan di desa ini sendiri Pak? Kalau untuk dari pemerintahan desa yang melaksanakan program-program dari desa yang menggunakan dari dana desa ya, banyak Bu, mulai dari infrastruktur, habis itu dari kesehatan untuk penanganan stunting, habis itu dari peternakan. Nah itu kita dari pihak desa sudah melakukan. Nah tetapi kita tidak bisa memaksimalkan karena kita juga terbatas anggaran, jadi kita bertahap tiap tahun kan gitu. Tapi kami dari selaku pemerintahan desa juga meminta dorongan juga kepada pihak kabupaten gitu. Nah supaya bisa nanti apa yang menjadi kita inginkan untuk desa ini bisa terwujud gitu. Jadi kalau khusus untuk dari dana desa sangat-sangatlah lambat kan gitu. Tetapi kita selaku pemerintahan desa tetap berjuang kan gitu. Kita tetap membagi situ. Sudah ada pos-posnya kan di situ. Di situ kita ada melakukan suatu di bidang kesehatannya, di bidang pendidikannya kan gitu, di bidang pemudaannya dan bidang infrastrukturnya juga. Kalau kita berbicara mengenai program-program ini tadi yang sudah Bapak sampaikan dan juga menggunakan dari dana desa sendiri. Nah, ini sebenarnya tujuan utama yang sudah dijalankan dan target yang paling utama yang dijalankan di bidang apa, Pak? Kalau saya target dari pemerintahan desa mungkin nanti targetnya yaitu kita mencetuskan suatu program yaitu yang bisa mendapatkan suatu PAD karena sesuai dengan program Pak Presiden yaitu ketahanan pangan dan itu sudah betul-betul ditekankan dari pihak desa harus melaksanakan itu. Nah dari program-program yang dari ketahanan pangan itu dari pihak desa itu berpikir ketahanan apa sih yang nantinya bisa masuk dalam arti mempunyai penghasilan lumayan dan bisa menjadikan suatu PAD desa. Nah seperti itu. Dari nanti setelah PAD ini kita buat dari desa, selain dari dana desa kita juga bisa membangun melalui PAD desa. Potensi di sini banyak, Bu. Jadi di sini ada nanti di sini sebenarnya ada pasar desa. Oke. Ada pasar desa. Habis itu untuk rencana ke depan untuk ketahanan pangannya yaitu ada yang namanya karena kita mau menghadapi
seperti programnya Pak Presiden, yaitu makan gratis. Kita di sini akan mengadakan suatu ternak ayam petelur. Nah, jadi itu nantilah kita supply untuk makan gratis. Nah, di samping itu juga desa ini sudah memulai dalam arti membentuk kebun desa. Karena di sini potensinya perkebunan, desa juga sudah membuat bukan rencana, ini sudah ada, tinggal merawat, yaitu namanya kebun. Kita punya kebun desa namanya kebun persawitan itu untuk desa, dan itu nanti hasilnya juga untuk desa. Artinya memang program yang sudah dijalankan ini sudah disambut dengan baik ya Pak ya, dari pemerintah pusat langsung ke desa Sebangau Permai sendiri disambut dengan baik, diantaranya juga menciptakan beberapa upaya ya Pak untuk menyambut juga program dari makan bergizi gratis tersebut. Oke. Nah, kalau dari Pak Irwansyah sendiri melihat hal ini seperti apa Pak Bapak menurut pandangan Bapak? Kalau pendapat saya ya, kita akan terus mensupport dan mendukung apa yang sudah dilakukan oleh desa, dan kita akan selalu bersinergi dengan pihak desa, baik desa Sebangau Permai maupun desa-desa yang lain untuk mendukung program-program baik dari pusat maupun provinsi dan kabupaten kota. Sejauh ini pantauan dari kecamatan sendiri Pak untuk desa Sebangau Permai seperti apa Pak? Sebangau Permai ini termasuk yang kalau dari segi fasilitas komplit istilahnya, dibandingkan dengan dari desa-desa yang lain, kalau untuk fasilitas pendidikan seperti daerah SMP, SMA itu terbatas, adanya di Sebangau Permai dan di Mekarjaya ini. Nah, kita berupaya paling tidak infrastruktur bisa lebih baik, agar mereka walaupun sekolahnya agak jauh tapi dengan infrastruktur yang baik, sehingga mereka untuk mobilisasi berangkat dan pulangnya itu bisa lebih cepat. Kalau sekarang itu anak-anak sekolah itu kasihan berangkat itu sekitar jam 5 itu sampai sekolah sudah mau lonceng, karena kondisi jalan memang cukup memprihatinkan untuk khususnya daerah Sebangau Mulia, Paduran Mulia, dan Sebangau Jaya. Oke. Baik, ada lagi Pak Irwansyah mungkin yang mau ditambahkan? Sementara cukup. Nah, setelah mendengarkan juga statement dari Pak Camat, Pak Bupati, saya langsung ke Pak Bupati ini. Bapak sudah mendengarkan secara langsung ya Pak ya, bagaimana harapan-harapan juga tadi sudah disampaikan secara garis besar oleh Pak Kades dan juga Pak Camat, bahwa salah satunya ini adalah masalah infrastruktur. Ini mungkin bisa dijelaskan Mbak, ini regulasinya seperti apa sih Pak? Proses untuk merealisasikan hal tersebut agar juga ini dampaknya bisa dirasakan oleh desa Sebangau Permai. Terima kasih. Pemerintah daerah tahun 2025 ini hadir dengan pembangunan infrastruktur. Tahun 2024 sudah dibangun. Ya tadi kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Kemarin di 2024 mereka menikmati jalan dari Sebangau Kuala ini ke Maliko itu nggak sampai 1 jam Pak Kades lah. Ya, betul. Ini ada rusak lagi ya, karena kita tidak boleh menyalahkan segala sesuatu karena ada proyek strategis nasional. Di 2025 ini ada anggaran infrastruktur lagi, Maliko Bantanan itu peningkatan lagi 10 miliar, dan dari jembatan Maliko saya kemarin minta dengan para konsultannya yang saya panggil, saya tidak bicara kita peningkatan langsung aspal, kita bicara bagaimana jalan ini fungsional sampai ujung. Karena kita ingin masyarakat itu merasakan yang namanya APBD pemerintah itu hadir dengan perbaikan jalan. Jangan kita bicara ini harus aspal tapi dapatnya cuma 100 meter, mending kita ngejar panjangnya sambil penguatan badan jalan yang ada. Makanya itu saya minta dengan mereka kaji ulang apa yang menjadi kendala utama di infrastruktur yang ada di Kecamatan Sebangau Kuala ini. Ya. Nah, dan ini salah satu juga pemirsa yang saya kagumi juga dari Bapak Bupati ini menyampaikan secara lugas ya. Dan juga Bapak luar biasa sekali, ini memang sudah menjadi salah satu prioritas juga Pak ya sebenarnya, agar bisa dirasakan semua desa yang ada di Pulau Pisau. Nah, terkait juga mendengar dari apa yang sudah disampaikan Pak Tirto tadi masalah percetakan sawah ini Pak, bagaimana tanggapan Bapak? Tadi saya sudah bilang PSN itu dari pusat. Karena wilayah Pulau Pisau itu luas, 9.000 lebih kilometer kuadratnya, artinya salah satu yang terbelakang terkait ketahanan pangan adalah Sebangau Kuala. Dari 8 kecamatan, Sebangau Kuala salah satu lahan terbesar yang banyak nganggurnya. Maka itu pemerintah pusat menargetkan di sini berapa ribu hektar
Sekitar 6.000 Pak. 6.000 dari 14.000 hektar yang dapat Kabupaten Pulang Pisau, di sini 6.000. Bayangkan dibagi di 8 kecamatan. Artinya saking banyaknya lahan nganggur yang tidak digarap masyarakat. Maka itu harapan ke depan baik kami dari pemerintah desa ataupun kecamatan dan terutama kami kabupaten berharap ketahanan pangan itu benar-benar ada di Kecamatan Sebangau Kuala. Salah satu juga lahan sudah disiapkan, diolah oleh pemerintah pusat. Saya ingin juga bagaimana nanti pengembangannya dari masyarakat desa seperti apa. Jangan sampai nanti sudah disediakan pemerintah pusat, pengolahan lahannya sudah dibikinkan, dirubah mereka lagi jadi perkebunan. Karena mereka ngejar yang instan, tapi tidak bicara bagaimana yang disampaikan Pak Camat tadi, setiap kali musim mereka selalu mendatangkan beras itu dari luar. Padahal mereka punya potensi di sini, baik itu lahannya dan perikanannya. Oke, nah kalau kita berbicara juga Pak mengenai bentuk bantuan yang sudah disampaikan, yang sudah diluncurkan juga dari pemerintah kabupaten, ini ke desa-desa ini seperti apa bentuknya Pak? Kalau kita pemerintahan kabupaten itu ke desa-desa adalah biasa bantuan berupa misalnya mereka butuh ternak sapi. Maksud kita pemerintah daerah adalah ternak sapi itu dikembangbiakan. Tapi kan kita nggak tahu masyarakat, kita tidak boleh nyalakan siapapun. Harapan kita seperti itu. Kadang ada yang mengembangbiakan, tapi kadang ada yang dapat jual. Nah itu. Tapi makanya kita perlu bagaimana SDM-nya kita bina benar-benar. Kalau kita bicara hari ini, kita yang ada ini mungkin kedepannya sudah nggak ada lagi, tapi bagaimana kita menekankan untuk yang generasi penerus. Artinya bisa saya simpulkan bahwa Bapak ini mengharapkan seluruh masyarakat ini misalnya ingin mengharapkan sesuatu, Bapak berikan pancing, mereka berusaha sendiri. Ya. Itu ya Pak ya, sebenarnya harapan untuk masyarakat yang ada di sini. Mereka harus mandiri, jangan selalu bergantung. Jangan selalu bergantung. Nah, ini kalau saya beralih ke Pak Tirto kembali. Siap. Ini seperti yang disampaikan juga oleh Pak Bupati, sejauh mana sih Pak masyarakat ini dilibatkan untuk kemajuan desa ini sendiri? Kalau untuk pelibatan oleh masyarakat, kami selaku pemerintahan desa, apapun yang akan dilakukan itu selalu mengadakan suatu musyawarah desa. Nah, di situ kita panggil ada Pak RT, Pak RW, BPD, tokoh masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, kalau sejauh ini Pak, hambatan dan tantangan yang dihadapi secara garis besar di desa Sebangau Permai ini apa Pak? Mungkin tantangan yang kami sangat kami hambati yaitu mungkin nanti juga kita minta dari pihak kecamatan, dari Pak Bupati terkait masalah peningkatan apa itu kapasitas SDM-nya. Jadi betul yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi, betul. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah sangat menyupport bantuan kan gitu kan kepada pemerintah atau pada masyarakat. Nah, terkadang hal tersebut bisa berhenti di tengah jalan seperti itu. Apakah ini memang kurang pengetahuan dari SDM-nya itu atau seperti apa kan gitu. Nah, ini kalau misalnya Pak Camat sendiri Pak, bagaimana Pak melihat hambatan dan juga tantangan yang dihadapi, apalagi khususnya Pak Kades tadi menyampaikan bahwa SDM ini adalah salah satu utama hambatannya. Betul. Untuk SDM kita memang kan cuma di desa ya. Kita di kecamatan sendiri pun sangat kekurangan. Kalau untuk tingkat pendidikan masih bisa, tapi untuk kualitas kita kuantitas kita yang masih kurang. Di kecamatan sendiri masih banyak jabatan-jabatan yang masih kosong SDM. Jadi kita sangat keterbatasan dalam SDM ini. Secara pelayanan Pak Camat ya. Betul. Kita pelayanan itu satu orang tuh bisa hampir harus bisa semua gitu. Karena menghandle berbagai macam yang ini. Nah, kemudian juga harapan kita dengan adanya program cetak sawah ini nantinya seperti juga kita melihat di daerah Kecamatan Pandi Batu dulunya juga seperti apa, Belanti, Gedabung, jalannya seperti apa. Kita berharap suatu saat nanti dengan adanya program cetak sawah dari pusat ini infrastruktur jalan kita juga diperhatikan. Kita berharapnya seperti itu. Dan juga cetak sawah yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa berlanjut, tidak dialihkan ke yang tanaman-tanaman lain seperti sayur dan lain-lainnya. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah kita berharap nanti pemerintah pusat juga perhatikan infrastruktur kita. Pak, ini apakah sejauh ini seperti yang sudah diketahui bahwa SDM ini adalah salah satu hambatan ya Pak ya? Nah, kalau dari kecamatan sendiri apakah sudah ada upaya Pak untuk menangani atau mencari solusi hal tersebut? Kalau untuk menangani kita sudah, kalau pelatihan sosialisasi sudah sering kita lakukan. Kemudian untuk tenaga
ASN kita yang kurang, kita sudah bersurat juga ke pemerintah kabupaten untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Nah, yang selama ini yang sering kita lakukan adalah penguatan kapasitas saja, seperti sosialisasi, juga bimbingan-bimbingan teknis seperti itu. Oke, terima kasih Pak Camat. Pak Bupati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat bahwa ini sudah dilakukan upaya-upaya sendiri untuk menanggulangi hambatan SDM yang ada nih. Kalau Pak Bupati sendiri menanggapinya seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Saya bercerita sedikit. Silakan, Pak. Saya sampai hari ini dari tanggal 3 rasanya masuk kantor. Hari tanggal 14 11 hari. Sudah beberapa desa, beberapa rekan-rekan dinas, beberapa masyarakat saya datengin. Saya maunya setiap seperti ini hari ini kita podcast. Artinya di tiap desa kita ingin mendengar keluhan. Mau masyarakat itu seperti apa sih pemerintahan itu? Masyarakat inginnya pemerintahan kami seperti apa, membina mereka itu seperti apa. Karena titik kepuasan itu adalah di tangan masyarakat. Makanya saya mau hadir, mau seperti ini. Sebenarnya saya pengen semuanya kita diskusi. Apa mau kalian? Seperti contohnya nih Pak Camat, menginginkan bagaimana SDM-nya kekurangan di Kecamatan Sebangau Kuala. Kan kita sudah jelas, artinya kita kekurangan orang kan Pak Camat lah. Apa yang diperlukan, apa yang ingin disampaikan lagi kepada kami. Di desa misalnya, apa yang mereka inginkan dari pemerintahan kami yang baru dilantik periode 2025-2030. Karena kami ingin melayani, makanya di visi misi kami itu ada program Hasupah Hasundau. Mungkin hari ini bulan puasa kita laksanakan, nanti habis lebaran mungkin lebih intens kami turun ke lapangan. Agar Itu ya, Pak, pemerintahan lebih bagus ya. Luar biasa sekali, dan ini memang salah satu podcast yang memang diperuntukkan juga Pak. Betul. Ya, menjadi salah satu mungkin sebagai ajang musyawarah juga Ajang musyawarah. dengan seluruh desa dan juga seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Nah, ini juga menarik sekali, memang salah satunya Pak Kades juga Pak Camat bisa langsung menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Nah, ini mungkin saya beralih lagi ke Pak Tirto seperti yang sudah disampaikan Pak Bupati, bahwa Bapak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati juga sudah meluangkan waktu, sudah juga meluangkan dirinya untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi. Nah, mungkin ada yang disampaikan lagi dari Pak Tirto, mungkin dari program cetak sawahnya tadi, apalagi yang mau dioptimalkan dan diharapkan kepada pemerintah daerahnya. Oke, kita dari pemerintahan desa ada 3 poin Bu ya yang ingin kita sampaikan Silakan, langsung kepada Pak Bupati, biarpun kita pemerintahan desa ini tahu terbatasnya anggaran, tidak sekaligus blak gitu. Nah, jadi kita maklumin itu. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan kepada Pak Bupati. Satu terkait masalah cetak sawah. Mudah-mudahan cetak sawah ini tidak berhenti di situ saja dan berkelanjutan dalam arti mulai dari pengolahan tanahnya, penanamannya, dan sampai pasca panen. Siap. Harapnya seperti itu. Jadi tidak hanya pengolahan lahannya saja. Dipantau terus ya Pak. Dipantau terus dari Oke, pihak nanti siap. dari Pak Camat, Pak Bupati gitu. Itu yang pertama dari cetak sawah. Yang kedua, peningkatan infrastrukturnya. Perlu tambah lagi, biarpun kita paham tadi sudah saya sampaikan terbatasnya anggaran, tapi setidaknya kami minta dari pemerintahan desa dalam setiap tahunnya itu adalah peningkatan kapasitas peningkatan infrastruktur untuk masuk ke Sebangau Kuala. Karena dengan adanya infrastruktur yang baik, ekonomi masyarakat akan berjalan sendiri. Betul. Yang ketiga yaitu penanggulangan banjir. Karena di Sebangau Kuala ini hampir tiap tahun. Nah, jadi mungkin usulan saya dan kemarin sudah saya sampaikan ke Musrembang, ini saya langsung berhadapan langsung nih dengan beliau Pak Bupati. Harapan kami usulan untuk penanggulangan banjir adalah kan kami yang ada di kecamatan Pak ya, yang tahu petanya kan Ya, gitu. betul. Nah, selama tidak ada pendalaman primer dan tidak ada penambahan gorong-gorong yang arah ke primer itu, Sebangau Kuala akan selalu terendam banjir. Tapi kalau ada pendalaman dan penambahan primer yang keluar dari situ, insya Allah aja banjir akan berkurang. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan kepada Pak Bupati langsung. Terima kasih Pak Bupati. Oke, terima kasih Pak Tirto. Bagaimana Pak tanggapan dari Pak Bupati langsung tadi sudah mendengarkan aspirasi yang sudah disampaikan juga bahwa Pak Tirto selaku Kepala Desa dari Sebangau Permai ini mengharapkan adanya program cetak sawah ini tidak hanya dipantau hanya dalam pengolahan lahannya saja, tapi dipantau terus Pak sampai nanti panen, kemudian dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di sini, dan kemudian juga tadi infrastrukturnya kembali diharapkan juga dari Pak Tirto, dan juga yang terakhir ternyata ada saran juga nih Pak untuk penanggulangan banjirnya. Seperti apa tanggapan dari Pak Bupati? Terima kasih. Terkait cetak sawah rakyat, itu adalah program pemerintah pusat. Dan tidak mungkin pemerintah pusat itu membiarkan kegiatan itu separuh jalan. Karena target mereka adalah bagaimana ke depan
Indonesia itu punya ketahanan pangan, swasembada pangan, dan menjadi Indonesia Emas 2045. Nah, itu yang mungkin saya ketahui. Yang kedua, terkait infrastruktur, kita memang sudah menyampaikan tujuan kita adalah bagaimana di masa periode kami ini semua jalan penghubung itu fungsional. Kita utamakan fungsional dulu, ya kalau ada lebihnya bisa aspal kayak orang. Tapi yang pertama adalah bagaimana kita membuka keterisolasian selama ini yang terjadi di Kecamatan Sebangau Kuala. Nah, dan ini saran yang ketiga ini luar biasa Pak Tirto. Nanti kita sampaikan dinas terkait bagaimana penanggulangan bencana banjir. Sebelum banjir berarti ada kendala di primernya. Apakah benar solusinya cuma di primer atau di lain solusinya? Mungkin nanti kita sama-sama akan melihat dari dinas terkait, terutama yang lebih mengetahui. Siap. Makasih Pak Bupati. Oke, berarti memang nantinya akan ada pantauan langsung ya Pak ya ke lapangan untuk melihat secara Jangan langsung. sekali dong, kita harus berseri-seri. Iya, nah Bersambung-sambung. ini apa namanya pasnya ya Pak ya, ada podcast ini kita juga bisa mendengarkan secara Betul. langsung saran nggak Pak? Betul. Bahwa bagaimana cara menanggulangi banjir ini. Nah, ini nanti akan ditindaklanjuti langsung oleh Bapak Bupati, dan luar biasanya Pak Tirto tadi juga sudah menyampaikan ya Pak ya apa-apa saja sebenarnya aspirasi yang sudah disampaikan, 3 poin tadi. Nah, 3 ini poin. kalau berbicara masalah harapan, Pak Tirto ini mau tapi satu, mohon saya potong. Siapa? Tadi kita bicara infrastruktur, Iya. ketahanan pangan. Saya belum mendengar mengarah ke kesehatan. Iya, siapa? Bagaimana pelayanan puskesmas di sini? Postonya seperti apa? Saya belum mendapat laporannya. Apakah saya perlu sidak sendiri nanti keadaannya? Nah, Pak Tirto langsung ditanya oleh Pak Bupati. Iya, Bagaimana Oke. Pak? Karena itu adalah salah satu yang menyebabkan kita sehat kan seperti itu. betul. Kita tidak tahu nih hari ini kita sehat, besok kita sakit, Betul, siapa yang melayani? iya. Itu yang lebih utama, kesehatan itu lebih Siap. utama. Oke. Iya. Mungkin pas terima kasih Pak Bupati. Iya. Kalau untuk Puskesmas memang itu sudah rawat inap, dan itu 24 jam memang. Dan saat ini dengan pantauan kami di desa, kalau untuk Puskesmas itu betul-betul memang berjalan dan aktif. Nah, ini kalau untuk postu, ini perlu saya sampaikan apa adanya. Postu di Sebangau Permai ini ada, tetapi petugas di postunya nggak ada. Nah, seperti itu. Jadi Mungkin memang tidak laporan ada. nanti. Tempatnya ada Pak Bupati. Tempatnya ada gitu. Nah, kan kita dengar juga di desa-desa lain nggak punya tempat postu, tapi malah ada orangnya kan. Kita ini punya postu, tetapi kita lihat selama ini kita pantau di postu itu nggak ada orangnya. Bu. Oke, Nah, baik. Pak, Berarti seperti ini itu. salah satu juga Pak yang lupa mungkin Bapak sampaikan Iya. tadi ya. Iya. Karena Tapi kalau untuk- fokusnya lebih ke Infrastruktur. infrastruktur ya Pak ya. Seharusnya memang ini ternyata Pak Bupati lebih tahu nih. Ternyata apa Bapak sudah melihat secara langsung posto bahwa ada tapi tidak ada pelayannya. Iya. Nah, ini salah satu sebenarnya yang bisa juga disampaikan oleh Pak Bupati secara langsung. Salah satu tantangan juga ya Pak ya, hambatan yang kita alami. Ada posto tapi pelayannya masih belum ada. Nah, kemudian seperti yang saya mau sambungnya tadi izin Pak ya. Iya. Harapan Pak Tirto sendiri Pak bagaimana Pak untuk desa Sabangau Permai ini, Bapak mau mengharapkan desa ini seperti apa? Ya, terima kasih. Harapan kami, Bu, saat ini desa Sebangau Permai ini statusnya maju. Nah, ini kebetulan ada Pak Kadis DPMD, Pak Herman. Harapan saya, desa Sebangau Permai ini, namanya cita-cita itu kan boleh setinggi langit, Bu ya. Iya. Jadi harapan saya, cita-cita Sebangau Permai ini bisa menjadi desa mandiri. Kan seperti itu, bisa menjadi desa mandiri, kita mengambil dari potensi-potensi yang ada di desa. Nah, makanya dari pemerintahan desa didukung oleh pihak kecamatan, seperti apa nanti caranya menggali PAD-PAD yang ada di desa Sebangau Permai. Harapannya kami bercita-cita kepingin mempunyai desa mandiri untuk di kecamatan Sebangau Kuala, seperti itu. Oke, kalau dari Pak Camat sendiri bagaimana Pak harapannya Pak? Nah, kita mengharapkan desa-desa di Sebangau Kuala ini terutama seperti yang disampaikan Pak Kades itu mandiri. Mandiri dari segi ketahanan pangan, terutama dengan adanya cetak sawah ini kita berharap kalau bisa melah swasembada, bisa mengirimkan ke daerah lain yang selama ini kita selalu mendatangkan, kalau bisa kita sekarang yang mengirim. Oke. Memang semua itu berproses, tidak instan gitu. Tidak bisa Karena untuk proses pengolahan sawah itu sendiri prosesnya perlu beberapa tahapan sehingga bisa berhasil. Tapi dengan yang sudah kita lakukan selama ini, kita berharap kedepannya ini bisa lebih baik lagi daripada yang sudah ada. Demikian. Baik. Terakhir Pak, sebagai closing statement kita juga dalam podcast kali ini, apa yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat dan terkhusus kepada kepala desa yang sudah menyampaikan aspirasinya dan juga Pak Camat tadi sudah sampaikan juga sebagai salah satu keyakinan bahwa program ini akan terus
dilaksanakan oleh pemerintah daerah? Oke, terima kasih. Kita kalau ingin maju harus saling bergandengan tangan. Siap. Apapun yang dilakukan pemerintah pusat ataupun daerah, kalau sudah sampai ke masyarakat, berarti mereka sudah meneliti dengan baik apa yang menjadi kebutuhan kita. Sekarang tinggal kitanya, mau maju atau tidak, mau mandiri atau tidak, desanya mau mandiri atau tidak, kan seperti itu. Ya. Bagaimanapun bertubi-tubi kita kasih bantuan, tapi kalau SDM-nya lemah, tidak akan bisa menjadikan desa itu maju dan mandiri. Nah, harapan saya, kami dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintahan desa saling bergandengan tangan. Ya. Apa yang menjadi kendala utama kita sampaikan, biar semua permasalahan itu bisa kita urai, kita jabarkan, dan kita bisa tangani bersama-sama. Kan seperti itu. Saya contoh ini misalnya, kita sudah bicara tadi CSR, cetak sawah rakyat, dikasih misalnya sekian ratus hektar. Tapi pertanyaannya masyarakatnya nggak mau nggarap. Jadi buat apa sawah yang diberikan pemerintah pusat? Nanti dikasih mereka bibitnya, pupuknya, dilarikan pupuknya ke perkebunan, ya kan percuma. Makanya itu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, baik tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, mencari solusi bagaimana masyarakat itu SDM-nya semakin lebih baik. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Camat, dan juga Pak Kades, dan juga pemirsa dalam podcast evaluasi kemajuan desa yang ada di Sabangau Permai kali ini. Pemirsa, seperti yang sudah dirangkum dan juga menjadi harapan dari Kepala Desa, Camat, dan juga Bupati, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa mulailah dari diri kita sendiri, karena amun dia itah ewe hindai, amun dia metutuh pea hindai. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya bersama saya Jessica Maria Fernanda, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita mengenai evaluasi dan juga aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan oleh Desa Sabangau Permai, Kecamatan Sabangau Kuala. Semoga juga perbincangan ini dapat menjadi inspirasi untuk kemajuan dan juga evaluasi. Dan sampai jumpa lagi di evaluasi kemajuan desa selanjutnya pemirsa. Saya Jessica Maria Fernanda, pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa.